Yang terhormat Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati moderator yang telah mengatur dan memandu jalannya presentasi kali ini, serta para teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris Iza Pratama, NIM 1908180 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi tentang pengaruh penggunaan bahasa asing sebagai bahasa campuran terhadap komunikasi sehari-hari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa manfaat dalam mempelajari bahasa asing adalah dapat meningkatkan intelektual dalam berkomunikasi karena mampu berkomunikasi lebih dari satu bahasa selain dari bahasa asalnya. Pada slide ini, saya menampilkan 4 gambar ilustrasi yang mana semuanya saling berkaitan. Pada gambar pertama, kita bisa lihat ada 2 orang yang sedang berkomunikasi menggunakan bahasa campuran, yang artinya 2 orang tersebut mempunyai kemampuan dwi bahasa. Nah, jika kita kaitkan dengan gambar yang kedua ini, di sini bisa dilihat ilustrasi orang yang mempunyai intelektual yang tinggi karena kemampuan dwi bahasa yang ia miliki. Maka dari itu, ketika seseorang sudah mempunyai kemampuan dwi bahasa, bisa dipastikan intelektual dalam berkomunikasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya mampu menggunakan satu bahasa saja. Baik, kita lanjutkan ke gambar selanjutnya, yaitu mengenai relasi. Apa kaitannya dengan 2 gambar ilustrasi sebelumnya? Mungkin audiens ada yang mengetahui? Ya, baik, jika tidak ada, saya akan memaparkan keterkaitan dengan 2 gambar ilustrasi sebelumnya. Kemampuan dwi bahasa dapat membantu seseorang untuk menambah relasinya. Kita ambil contoh dalam lingkup organisasi. Ketika ada pertemuan organisasi dari pihak luar negeri, kita bisa menambah relasi tersebut dikarenakan kita mempunyai kemampuan dwi bahasa ini, yang mana sudah saya katakan sebelumnya, belum tentu semua orang mempunyai kemampuan dwi bahasa ini, sehingga banyak orang yang seharusnya bisa menambah relasi dengan orang luar negeri, tetapi dia malah memutuskan relasi tersebut karena belum mampu menggunakan bahasa campuran. Lalu di gambar selanjutnya, di ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa ada seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Apa hubungannya dengan gambar sebelum-sebelumnya? Ya, bisa disimpulkan dari awal hingga akhir bahwa pengaruh penggunaan bahasa asing sebagai bahasa campuran juga bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang, dikarenakan mereka yang sudah mampu menggunakan bahasa campuran bisa berkomunikasi dengan lancar terhadap orang-orang yang menggunakan bahasa asing kepadanya. Begitulah kesimpulan yang kami rangkum mengenai materi ini. Nah, di sini mengenai saran, kami mempunyai 4 saran. Yang pertama, pelajari bahasa asing sesuai dengan kaidah bahasanya. Jika para pelajar ingin mempelajari bahasa Arab, maka pelajarilah nahwu sorofnya. Yang kedua, pelajari bahasa Indonesia sesuai dengan PUEB. Yang ketiga, jangan mengesampingkan bahasa Indonesia dari bahasa asing. Dan yang keempat, kritik yang membangun untuk para peneliti selanjutnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.